Konnichiwa, o genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat pelabelan atau labeling pada file suara yang sudah kita rekam. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan bagaimana caranya menggambar di Praat Picture ini. Makanya bagian ini tidak akan saya tutup. Biarkan saja ya. Baiklah, kita langsung saja menuju ke Open. Di sini ada file suara yang sudah saya rekam. Ini ya, file ini. Kita buka. View and Edit. Ini filenya. Nah, kita dengarkan. Itsuka. Itsuka. Seperti itu ya filenya. Itsuka. Itsuka. Oke, dalam bahasa Jepang itu tinggi rendahnya bunyi itu membedakan arti. Ini sepintas kita melihatnya seperti kosakata yang sama ya, tetapi yang pertama ini i diucapkan dengan nada lebih tinggi. Kita dengar lagi. Itsuka. Oke, tetapi kalau yang di sebelah kanan ini i-nya diucapkan dengan nada yang lebih rendah. Itsuka. Kalau seperti ini, yang sebelah kiri artinya kapan-kapan atau suatu saat nanti, tapi yang sebelah kanan ini artinya tanggal 5. Jadi, aksen dalam bahasa Jepang ini bisa juga membedakan arti. Nah, ini kita akan memberi pelabelan pada dua kosakata ini, tapi sebelumnya saya akan hilangkan dulu bagian yang tidak dipakai. Ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kita cut saja. Ini juga sama. Jadi ini nanti yang akan kita berikan pelabelan. Oke, untuk memberikan pelabelan, di sini kita menuju ke Annotate di sini ya. Kita klik. Kemudian pilih To Text Grid. Klik. Nah, di sini ada nama Mary John Bell. Ini apa? Seperti itu ya. Nah, ini hanya penamaan saja. Minasang bisa mengganti ini dengan nama yang terserah ya. Yang diperlukan saja. Misalnya saya mengganti dengan kata segmen dan tone. Nah, kemudian dari dua ini mana yang merupakan poinnya? Nah, di sini saya akan memberikan poin pada tone. Kita klik OK. Kemudian di Praat Object ini muncul text grid Itsuka. Nah, ini jangan lupa supaya disimpan ya. Supaya nanti tidak hilang pada saat diperlukan kembali. Kita save seperti biasa. Nah, kalau di sini kita save as text file ini. Oke, langsung muncul ya, kita save. Nah, ini juga kita simpan kembali karena tadi sudah kita edit ya. Ini save-nya WAV file ya. Kita save kembali. Itsuka misalnya 1 gitu ya. Nah, untuk menganalisisnya kita harus mengklik berbarengan seperti ini. Kemudian kita view and edit. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tadi yang kita buat ya, segmen dan tone. Kemudian di sebelah kanan ini ada IPA ya. Jadi lambang-lambang suaranya sudah lengkap sekarang ya, bisa minasang pilih dari sini. Nah, bagaimana cara memberikan pelabelannya? Kita klik di sini saja misalnya, boleh di sini ya, di daerah gelombang suaranya ini atau di daerah spektrogram di sini. Bisa. Misalnya saya mengepaskan dari sini aja, saya klik. Kemudian di sini ada tanda bulat bagian atas, kita klik di sini. Oke. Muncul seperti itu. Kemudian di sini misalnya ya, kita klik. Nah, ini adalah bunyi I. Kita dengarkan it.
it. Nah, seperti itu ya. Kemudian misalnya tsu sampai sini. Ini bunyi tsu. Kita dengarkan. Bunyi tsu ini saya ucapkan tidak terlalu jelas bunyi u-nya ya, atau dalam bahasa Jepang ini dikenal dengan fenomena boing no museika atau pelesapan bunyi vokal ya. Baik, kemudian ini adalah bunyi K. Ini pun bisa digerakkan ya, bisa digerak-gerakan menyesuaikan dengan analisis yang kita inginkan. Di sini misalnya ya, atau kita gerakkan lagi ke depan misalnya. Sini. Nah, berikutnya satu lagi akan saya berikan pelabelan juga. Nah, misalnya ini terlalu sempit, tidak terlalu jelas ya kita melihatnya. Minasang bisa blok di sini ya. Kemudian sel, ini seperti pada video tutorial sebelumnya sudah saya terangkan. Klik di sini maka akan terlihat lebih jelas. Nah, misalnya ini ya di sini sampai di sini misalnya. Ini adalah bunyi I. Kemudian sampai dari sini misalnya ya. Ini adalah bunyi tsu. Nah, bunyi tsu misalnya kita ingin menggunakan IPA di sini. Bunyi ini ya sebelah kanan. Kita klik saja langsung muncul di sini. Nah, tapi ini hanya bunyi konsonan saja. Menambahkan bunyi vokalnya silakan minasang lihat di sebelah kiri kedip-kedip ini ya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Jadi, tulisan selain bisa dituliskan langsung di sini, bisa juga diedit, ditulis di bagian atasnya ini. Kemudian, untuk bunyi K di sini ya. Seperti ini. Kemudian saya kembalikan lagi. Wah, nah, sudah dinamai semua. Nah, untuk bagian tone ini, misalnya kita ingin melihat aksen tadi ya, bagian pitch-nya ini. Nah, misalnya di sini nadanya lebih tinggi. Kita beri tanda ini high ya, tinggi. Kemudian di bunyi tsu ini misalnya di tengah-tengah kita ya. Ini nadanya lebih rendah. Kemudian kalau di sini i-nya itu nadanya lebih rendah. Sedangkan di bunyi tsu ini misalnya nadanya lebih tinggi ya, seperti ini. Nah, ini nanti hasil kerja kita ini akan kita gambar di Praat Picture. Kita tutup saja. Oke, nah sekarang bagaimana cara menggambar di Praat Picture ini? Minasang lihat, hasil gambar kita nanti akan muncul di dalam ya, di dalam kotak berwarna pink ini. Jadi kita harus memberikan batasannya seperti ini. Misalnya seperti ini saja ya. Kita ingin menggambarkan gelombang suaranya, kita langsung saja klik draw. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian bagaimana cara menggambar spektrogram? Nah, tidak bisa langsung ya, karena tidak ada. Nah, minasang harus membuat dulu spektrogram objek. Nah, kita lihat sekarang di sebelah kanan di bagian Analyze Spectrum, kita klik. Kemudian To Spectrogram, ini diklik. Biarkan saja default seperti ini ya, oke. Akan muncul objek yang baru di sini ya, spektrogram Itsuka. Nah, jangan lupa di sini untuk memberikan tempat di mana kita akan menggambar. Jangan sampai minasang lupa. Kemudian misalnya hanya seperti itu saja, kita coba gambar, maka tidak jadi ya. Nah, ini hati-hati. Saya klik Ctrl Z ya barusan untuk undo ya. Nah, kita berikan misalnya seperti ini. Kita gambar. Hai, sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya menggambar text grid ini? Kita blok semua ya, kemudian kita berikan ruang di bawahnya. Seperti ini. Kita klik text grid Itsuka, kemudian kita gambar. Oke, sudah muncul. Nah, satu lagi tadi kita menggambar pitch ya. Pitch-nya di daerah sini. Ini juga untuk pitch tidak bisa langsung, tapi juga harus dibuat objeknya dulu. Maka kita klik lagi
bunyinya ini. Kemudian kali ini kita klik Analyze Periodicity di sini ya, to pitch. Kita oke kan? Nah, ini sudah muncul. Nah, kita menggambarnya di mana? Ya di sini ya. Di atas spektrogram ini. Kita gambar di sini, kemudian klik draw. Oke. Nah, sudah muncul, tapi ternyata kok sama-sama hitam, tidak terlihat ya. Maka kita ganti saja misalnya warna pennya ya, menjadi merah mungkin. Kemudian biar lebih tebal di sini ini ganti ya, tidak 1 tapi menjadi 2 misalnya, kita oke kan. Kemudian klik draw. Oke. Nah, sudah muncul di sini. Tapi minasang lihat mungkin sebelah kiri ini tadi jadi bertumpuk seperti ini ya. Nah, kalau tidak diperlukan, kita ulangi lagi, draw. Nah, di sini garis sudah dalam keadaan tercentang, kita hilangkan. Oke. Jadi, seperti ini. Sudah sesuai dengan kerjaan yang kita hasilkan tadi. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam tulisan kita ya. Ini akan lebih baik seperti ini daripada kita screenshot misalnya seperti itu ya. Lebih baik kita bisa menggambar Praat Picture ini. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kita klik file di sini. Kemudian silakan simpan dalam bentuk file apa yang minasang inginkan. Saya misalnya yang ini saja ya. Yang paling atas PNG. Ini kita klik OK saja. Save. Oke, nah coba kita lihat ya, betul apa enggak sudah tersimpan kayak gitu. Kita lihat di file. Saya tadi menyimpannya di dokumen. Ini ya, Praat. Kita klik. Nah, sudah tersimpan dengan baik seperti ini. Jadi ini sudah jadi, kita sudah bisa melakukan pelabelan dan sudah bisa menggambar di Praat Picture. Demikian untuk tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi di tutorial yang berikutnya. Minasan, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.